Walah, inilah tentang kepedean daripada Ba'alwi ini yang merasa menjadi Alawiyin. Ya. Nah, oleh karena itulah Abah mengajak kepada Nahdlatul Ulama, luruskan saudara kita ini. Karena mereka bukan Alawiyin, tapi mereka adalah Ba'alwi. Ya. Dan kitalah Nahdlatul Ulama yang ditindas, Nahdlatul Ulama yang difitnah, Nahdlatul Ulama yang dijadikan tempat mereka adalah sebagai parasit di situ, tapi juga mereka menghina ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Begitu muncul orang-orang sekelas Kiai Imaduddin, Kiai Alwi, Kiai Nur Ihya dan lain-lain ingin membela gurunya, ulamanya, malah orang tuanya sebaliknya lebih berpihak kepada orang tanpa memahami. Kan ngeri sekarang. Bahkan NU-nya adalah sekarang Rois Nahdlatul Ubaidillah. Walah. Di malam kita ada teman-teman dari Dubai, ya kita bicara tentang Sayyid, tentang Syarif, tentang Habib, ya. Akhirnya kita berbicara juga tentang Nahdlatul Ulama, ya. Dan entahlah, karena ngobrol yang luar biasa, inilah barangkali bunga tidur, tiba-tiba Abah dibangunkan dengan teriakan, wahai Nahdlatul Ulama, bangkitlah. Wahai Nahdlatul Ulama, bangkitlah. Nah ini yang Abah dengar, ya, yang sangat begitu kuat. Ternyata Abah bangun itu adalah sudah pagi, ya. Tetapi kemudian karena setelah sholat subuh Abah terngiang-ngiang, ya, karena dulu pernah membaca di Robito Alawiyah tentang tulisan, ya, bahwa bagaimana dahsyatnya Ba'alwi ini, ya. Jadi majalah Robito Alawiyah terbitan ke-8, ya, jilid pertama, ya, bulan Rabiul Awal 1347 Hijriah, yang ditulis oleh Al-Habib Alwi Thohir Al-Haddad, ya. Suara begitu kuat, ya sahabat, entah apalah tuh suara yang begitu kuat, apakah mungkin karena sedikit kekhawatiran Abah kepada Nahdlatul Ulama, ya, yang seharusnya Nahdlatul Ulama itu namanya juga Nahdoh, ya. Nahdoh itu adalah kebangkitan para ulama. Dari kata ilmu alima, ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun, ya, wa dzaka ma'lumun. Jadi orang yang berilmu itu sudah maklum, seharusnya harus maklum mana Ba'alwi, mana Alawiyin. Tetapi pada saat justru Nahdlatul Ulama sudah dikotori oleh orang-orang yang apalagi sekarang sudah masuknya adalah orang golongan G ke dalam Nahdlatul Ulama, maka disinilah barangkali kenapa para sahabat-sahabat semua sekarang begitu lemah Nahdlatul Ulama untuk meluruskan. Padahal Nahdoh itu adalah kebangkitan para ulama. Sementara mereka dari kelompok Habib ini adalah kebanyakan adalah tidak berilmu, kebanyakan, ya. Maka pada saat Nahdlatul Ulama, orang yang berilmu dikuasai oleh orang yang tidak berilmu, inilah sebuah kebahayaan tadinya. Maka barangkali semalam saya ngobrol dengan teman-teman dari Dubai ini, kemudian kita pun berdiskusi tentang Nahdlatul Ulama, sampai saya mendengar seolah-olah sedang duduk di halaman rumah, tiba-tiba ada di langit itu menggelegar gitu, dalam mimpi saya. Tapi nggak usah diperhatikan karena ini mimpi, ya sahabat. Tetapi mungkin barangkali karena saya berpikir tentang betapa sekarang Nahdlatul Ulama itu begitu lemah dan dikuasai oleh orang-orang yang bodoh malah tadi. Padahal Nahdlatul Ulama kebangkitan para ulama, kebangkitan ilmu. Tadi alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Maklum, orang-orang yang sudah maklum dalam hidupnya. Orang-orang yang sudah maklum dalam urusan. Kalau sudah maklum itu berarti sudah isi maf'ul maklumun, berarti sudah luar biasa tadi semua, ya. Kan mustahil orang yang sudah maklumun
yang maklum dikuasai, ada dikendalikan oleh orang-orang bodoh ya tadi semua. Nah, yang ingin juga disabarkan di sini, wahai Nahdlatul Ulama, sadarlah bahwa Alawiyin itu bukan Ba'alwi. Ba'alwi itu bukan Alawiyin. Nah, kenapa Abah tiba-tiba ingat kepada majalah Robitoh Alawiyah ya, yang bagian 8 jilid 1 ini adalah yang terbitan bulan Rabiul Awal 1347 karena pernah membaca tempo hari. Maka tiba-tiba pagi itu begitu bangun saya sholat subuh, Abah langsung mencari buku ini dan ternyata masih ada di internet ya, alhamdulillah. Nah, yang harus disadarkan oleh kita para Nahdlatul Ulama adalah tentang kepedean daripada Ba'alwi ini yang merasa menjadi Alawiyin ya. Dan kalaupun Alawiyin, inilah cirinya bahwa mereka mengaku Alawiyin, tetapi sesungguhnya mereka bukan Alawiyin. Karena Al-Habib Alwi Thohir Al-Haddad ini menulisnya, kalau menurut Abah adalah offset tadi semua. Bahkan rasa-rasanya doktrin yang ada di dalam kitab Robitoh Alawiyah itu adalah doktrin yang diperuntukkan kepada mereka adalah yang merasa sebagai Bani Alawiyin, yang sebetulnya sahabat bedakan antara Ba'alwi dengan Bani Alawiyin. Kalau Bani Alawiyin adalah memang keturunan Ali bin Abi Thalib dari Sayyid Ahmad bin Isa ya, yang asli. Tapi Ba'alwi adalah dari Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, seolah-olah begitu. Yang diklaim adalah tidak ada. Itulah, tapi biarkan itu urusan ahli nasab, biarkan urusan Kiai Madudin. Tetapi yang Abah tercengang adalah karena ada teriakan yang begitu kencang, selamatkan Jawa ya. Ternyata Abah ingat dulu di buku itu, nanti Abah akan bacakan, ada pernyataan bahwa Jawa ini adalah memang kekuasaannya Robitoh Alawiyah. Maka disinilah mari kita coba ya, kita Abah scroll di sini ya, tadi katakan. Silakan nanti Anda cari juga ya. Yang pertama, kepedean Ba'alwi ini sebagai Alawiyin ya. Padahal dari silsilah Alawiyin sekarang adalah yang saya tahu adalah orang-orang yang hebat seperti Sultan Hasan al-Bolkiah adalah keturunan Alawiyin yang ke-43. Raja Maroko adalah keturunan Alawiyin yang ke-42, ke-43, 42 sekarang ini. Sementara Ba'alwi ini adalah baru paling tingginya 37 ya. Yang kalau 37 kita berdasarkan pohon daripada nasab, kalau kita lihat adalah banyak kopong-kopong, bolong-bolong yang tidak tersusun sehingga berbenturan antara umur mereka dengan waktu tarikh perjalanan klan itu sendiri ya. Tapi yang mengerikan daripada apa yang didoktrinkan oleh Habib Alwi Thohir Al-Haddad ini tahun 1347 ini betul-betul adalah memang niatnya adalah menjajah kalau kita lihat ya. Yang pertama, doktrin yang pertama adalah berhimpunnya Alawiyin adalah orang yang paling disayang oleh Allah. Nah, inilah yang dijual oleh mereka dalam dakwah-dakwah mereka. Bahwa kami, walaupun kami zina, kalaupun kami maksiat, kalaupun kami bodoh, kalaupun kami bagaimanapun dosa kami, maka di penghujungnya kami akan tetap disayang oleh Allah. Ini karena dia salah menafsirkan ayat Quran tadi itu, padahal kepada Alawiyin ya, itu kepada Abah sudah pernah membagi antara Ahlul Bait, ada Alu Muhammad, ada Duriyatur Rasul, ada Idratur Rasul dari semua ya. Yang dimaksudkan oleh mereka telah menempatkan dirinya adalah sebagai Ahlul Bait. Yang sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah akan menjaga kesucian mereka ya. Sehingga mereka menafsirkan bagaimanapun dosa mereka, sehebat apapun dosa mereka adalah orang-orang yang sudah ahli surga. Orang-orang yang bahkan akhirnya kesini karena merasa bahwa mereka orang mulia, orang suci, sehingga mereka
tidak menyadari adalah kekotorannya sendiri. Nah, oleh karena itulah Abah mengajak kepada Nahdlatul Ulama, luruskan saudara kita ini. Karena mereka bukan Alawiyin, tapi mereka adalah Ba'alwi, ya. Kalaupun mereka Alawiyin dengan doktrin semacam ini mustahil doktrin yang datang dari seorang Duriyatul Rasul ataupun apalagi Ahlul Bait, ya. Karena kita ngertilah bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW begitu kerasnya kepada Fatimah, ya, dalam urusan hubungannya dengan benar dan salah, ya. Dan di sini mereka berhimpunnya Alawiyin, orang yang paling disayangi oleh Allah, seolah-olah mereka menjamin mereka dalam surga dari semua. Bahkan mereka memberikan jaminan kepada orang lain untuk bisa masuk surga, padahal mereka adalah bukan Alawiyin tapi adalah Ba'alwi, ya. Terus yang kedua adalah Alawiyin yang hakiki adalah ruh dalam secara keseluruhannya. Artinya di antara mereka harus saling menolong, ya. Ini baik sesungguhnya dalam menurut agama, adalah baik saling menolong, tolong-menolong, tetapi jangan dibatasi hanya sesama Alawiyin, gitu ya, atau jangan sesama Ba'alwi, karena saya tidak setuju mereka menuliskan Alawiyin di sini, kan Alawiyin itu memang Duriyatul Rasul, ya, sementara Ba'alwi ini bukan, ya. Nah, ini, ya. Kemudian ada yang selanjutnya ini karena banyak, tapi saya pilih saja. Jika seorang Alawi menentang pendahulunya, maka dia su'ul adab, maka menghilangkan seluruh amal selama hidupnya. Ini kan doktrin. Bagaimanapun keadaan dahulu di Yaman, bagaimana Banu Fatimiyah di Mesir, bagaimanapun kotornya nenek moyang mereka, karena memang orang Yahudi ini dari dulu adalah selalu berbangga-bangga dengan nasab, dan mereka menjaga klannya luar biasa. Inilah bangsa Yahudi. Mereka itu dari dahulu adalah berbangga-bangga dengan nasab Yahudi ini. Selalu menjaga klannya demikian kuat, ya, dan mereka. Nah, inilah, maka pantas kalau di sini mereka, jika seorang Alawiyin menentang pendahulunya, maka dia akan su'ul adab, akan menghilangkan seluruh amalnya. Jadi setia kepada sesama mereka, setia kepada leluhur mereka, walaupun salah. Tuh kan doktrinnya. Inilah, ya, sesungguhnya inilah yang membuat mereka tidak akan pernah menyadari kesalahannya. Karena walaupun salah, mereka harus saling bela. Kalaupun salah, mereka harus saling selindungi. Karena doktrinnya, ya, demikian. Kemudian jika Alawiyin ada berpegang kepada kafa'ah. Kalau Alawiyin tidak berpegang kepada kafa'ah, maka sudah jatuh akhlak mereka dari dahulu. Inilah juga tentang kafa'ah. Karena kafa'ah yang disampaikan oleh mereka ini adalah kafa'ah yang menurut saya adalah bagaimana ingin kaum Yahudi ini adalah mereka tidak mau bercampur dengan klan yang lain. Sebetulnya lebih ke situ. Adalah mereka menjaga bahwa mereka tidak boleh, dalam bahasa mereka Habibah itu menikah dengan Ahwal, ya. Bahkan kalaupun dijelaskan di dalam buku Rabithah ini, jika Alawiyin tidak berpegang Alawiyin tidak berpegang kepada kafa'ah, maka sudah jatuh akhlak mereka dari dahulu. Bahkan mereka dikatakan barang siapa menikah Habibah dengan pribumi Ahwal, maka dosanya tidak terampuni. Bahkan kalaupun sekalipun mereka berhasil mengembalikan keperawanannya, ini luar biasa. Ini tidak ada dalam Islam. Nabi Muhammad tidak pernah berkata demikian kepada putrinya. Ya, ini kan berarti kafa'ah sudah berseberangan dengan kafa'ah menurut Islam. Tafsiran para ulama tentang kafa'ah bukan demikian kafa'ah itu, ya. Ini memang kafa'ah kaum G, ya. Kafa'ahnya mereka untuk mempertahankan klannya, ya sahabat. Jelas ini adalah rasis, ya. Tidak boleh pribumi, maka dosa yang tidak terampuni walaupun bisa mengembalikan keperawanannya. Ini doktrin. Tidak ada semangat Islam, tidak ada giroh adalah Islam agama rahmatan lil alamin. Tidak ada giroh bahwa sesungguhnya kita adalah umat yang satu. Tetapi yang dipertahankan oleh mereka adalah bahwa kami adalah merupakan keturunan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami maksiat pun boleh
jinah pun boleh, mabuk pun boleh, bahkan jadi wali Pentagon juga boleh, dan lain sebagainya. Dan inilah yang kita lihat dalam kasus-kasus belakangan, di mana mereka yang Habib ini, yang si A, si B, si C, selalu korbannya dikatakan, siapa yang mau bersetubuh dengan mereka, itulah syafaat. Ya, kasus Habib AJ, kasus Rifki, semua sama. Ya, intinya mungkin juga dengan Firja Hussein tadi semua dulu ya. Jadi inilah ya, wahai Nahdlatul Ulama, bangkitlah, karena Anda adalah Nahdhah tadi semua yang sudah maklum bahwa alimun wadaka ma'lumun. Ayo bangkit. Kalau sebaliknya kalian yang hancur, maka berarti hancurlah Islam Nusantara. Dan perhatikan oleh kalian, trik-trik mereka sekarang sama dengan trik-triknya Sonokorgronya. Ya, mereka mulai menikahkan anak-anaknya dengan kiai-kiai senusantara. Ya, di seluruh wilayah Indonesia dari semua. Pahami ya, Abah tidak ingin menyampaikan kebencian, tetapi kita yang harus luruskan, karena dampaknya adalah, ini kenapa Nahdlatul Ulama itu, Nahdhah adalah kebangkitan ulama, kebangkitan ahli ilmu. Bahwa alimun wadaka ma'lumun, berarti memang kebangkitan orang-orang yang sudah maklum dalam hidupnya, dalam urusan agamanya. Dan inilah yang sebuah kebodohan yang luar biasa. Rasis dibiarkan, rasis dilindungi, pada NU itu sendiri berdiri adalah. Dan sekarang saya sedih pada saat orang-orang yang justru ingin menyelamatkan romo-romonya, guru-gurunya, yai-yainya, malah sebaliknya orang-orang ikhlas seperti Kiai Imaduddin, Kiai Alwi, Kiai Nur Ihya, Kiai Suparman, dan begitu banyak kiai-kiai yang lain membela Nahdlatul Ulama, malah sebaliknya mereka yang dimusuhi. Nah, inilah racun Ba'alwi yang sudah menebar sedemikian rupa, ya, sampai banyak orang tua yang datang ke saya, anak-anak yang sudah dikuasai oleh mereka nggak hormat lagi pada orang tua. Bahkan maaf ya, di daerah saya itu cenderung anak-anak yang sudah gabung dengan kelompok mereka malas sholat, ya. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh kita tadi semua, karena yang mereka berikan adalah doktrin. Ini sebagaimana doktrin yang disampaikan oleh Al-Habib Alwi Thohir Al-Haddad, ya semua, ya. Jadi saya juga mohon kepada Bani Alawin tadi semua, atau Ba'alwi, ya, tolonglah, apa yang disampaikan oleh Abah ini adalah hanya untuk menyampaikan, dan Abah membaca apa yang kalian tulis di kitab Robitoh Alawiyah, ya. Ini yang mengerikan lagi adalah yang selanjutnya. Kekayaan kaum Alawiyin di Jawa akan menjadi kemiskinan yang parah selama mereka tidak saling menolong sesama Alawiyin. Jadi nggak aneh kalau seandainya mereka, Jawa adalah milik Tarim, Jawa adalah pintu Aulia Tarim, karena memang sudah nyata-nyata di sini seolah-olah Jawa adalah jajahan kami, Jawa adalah tempat mendawir kami. Maka jangan aneh ya sahabat, Abah adalah korban dari dulu, walaupun Abah tidak pernah merasa jadikan korban. Karena pada saat semakin banyak perbuatan baik kita pada kelompok mereka ini, Masya Allah, sampai ada orang bermobil-mobil, Habib-Habib dari Bangkalan, dari mana, datang ke rumah Abah, naik pagar jam 3 subuh, sampai bergeletakan belasan orang Habib di hadapan rumah. Karena memang setiap kebaikan yang kita lakukan, karena ada doktrin ini, bahwa Jawa adalah milik Tarim, bahwa Jawa adalah, kalau kekayaan kaum Alawiyin di Jawa ini akan menjadi kemiskinan yang parah selama mereka tidak saling menolong. Jadi kalau seandainya ada seorang dari mereka Ba'alwi yang mendapatkan sesuatu dari seseorang, dia wajib memberitakan orang tersebut kepada saudara-saudara, "Hai saudara-saudaraku, ini nih ada orang ajib nih, ayo ke sini." Ini kan sudah terjadi begitu. Cocok, karena memang doktrin dituliskan oleh mereka. Ya. Dan saya pernah melaporkan beberapa Alawiyin. Ada di tengah saya ada seorang Habib yang menikahi adalah ahwal, tapi kemudian hanya batas dinikahi, tapi hari ini anaknya dibiarkan telantar, ya. Bahkan dia pernah datang ke rumah sambil mabuk, ya. Hampir mau digebukin sama anak-anak jemaah saya tadi semua, ya. Jadi kekayaan kaum Alawiyin di Jawa akan menjadi kemiskinan yang parah selama mereka tidak saling menolong. Dan disinilah
yang selalu dikatakan oleh siapa Habib Muhdar itu mengatakan, Jawa adalah milik Tarim. Kami adalah tuan-tuan kalian. Itu kan, dengarlah. Wahai Nahdlatul Ulama. Tadi semua. Bangkitlah Nahdlatul Ulama. Mereka terang-terangan mengatakan, Jawa adalah milik Tarim. Jawa adalah milik Aulia Tarim. Dan mereka, di dalam doktrin mereka di kitab Rabithah Alawiyah ini menuliskan, kekayaan kaum Alawiyin di Jawa akan menjadi kemiskinan selama mereka tidak saling menolong. Jadi dalam mendawir mereka itu adalah kompak, membuatkan gerombolan, kemudian mereka saling menginformasikan kalau ada orang ajib terus. Nah itulah, maka kata Abah, selama sekian belas tahun Abah, hampir 1 miliar ada. Ya. Karena begitu kita berbuat baik ke mereka, muncul. 1 kita beri, 20 muncul yang belakangan. Inilah memang dari doktrin yang ke-6 ini jelas mereka. Dan kemudian di Pulau Jawa yang kita cintai ini, yang dianggap oleh mereka adalah jajahan mereka. Dan terang-terangan mereka mengatakan Jawa adalah pintu Tarim. Jawa adalah milik Aulia Tarim. Maka di sini pendawiran adalah luar biasa di Jawa ini. Ya, dari ujung ke ujung Pulau Jawa. Ya, dan kitalah Nahdlatul Ulama yang ditindas, Nahdlatul Ulama yang difitnah, Nahdlatul Ulama yang dijadikan tempat mereka adalah sebagai parasit di situ, tapi juga mereka menghina ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Begitu muncul orang-orang sekelas Kiai Imaduddin, Kiai Alwi, Kiai Nur Ihya dan lain-lain ingin membela gurunya, ulamanya, malah orang tuanya sebaliknya lebih berpihak kepada orang tanpa tabayun, tanpa memahami di mana bahwa alimun wadaka ma'lumun, sebagai orang Nahdlatul Ulama, ahli ilmu itu. Akhirnya nanti banyak orang yang Nahdlatul Ubaidillah, kan ngeri sekarang. Bahkan NU-nya adalah sekarang Rois, Kiai Miftahul Ahyar itu Rois adalah Nahdlatul Ubaidillah. Ini ya beberapa hal. Kemudian juga yang selanjutnya apa? Dijelaskan ini juga yang paling mengerikan. Jika orang Alawiyin, mereka masih pede sebagai orang Alawiyin, bercampur dengan orang dusun, kurang ngajar. Dia menganggap kepada kita ini dusun. Karena dulu Belanda mengizinkan mereka, dan mereka ngerti pada zamannya Senokorgronyo Panderplas, mereka diizinkan. Karena di situ ada selalu pribumi dan anjing dilarang masuk. Pribumi dan anjing dilarang masuk. Dan itulah mereka kenapa dari Habib Utsman bin Yahya, dari anaknya selalu minta kepada Senokorgronyo, dan silakan baca dalam bukunya Vandenberg, ya, meminta kepada selalu mereka ditempatkan sebagai adalah orang yang kelas 1, Muslim kelas 1 tadi semua, ya. Nah inilah yang harus difahami, sehingga mereka menganggap dengan dalam doktrin ini, karena ingin mempertahankan pada saat penjajahan Belanda, mereka meminta sebagai Sayyid, adalah sebagai Duriat Rasul, meminta kehususan kepada Belanda, sampai di rumah-rumahnya itu ditulis adalah Sayyid, 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 Sayyid. Padahal kita mengerti, pada saat mereka datang, De Jong menceritakan sesungguhnya mereka itu yang atau Sayyid palsunya ada 700. Kenapa disebut Sayyid palsu? Karena kita sudah mengerti ternyata mereka bukan keturunan Sayyid Ahmad bin Isa tadi semua, tetapi mereka diikuti 20.000 masakin namanya, yang dijadikan imigran oleh Belanda ke sini untuk membantu adalah perlawanan terhadap Nusantara, ya sahabat. Pahami itu ya. Maka wahai Nahdlatul Ulama, Nahdlatul, bangkitlah tadi semua. Bangkitlah para ahli ilmu yang sudah maklumun, yang sudah maklum dengan ilmunya. Bukalah mata hati tadi semua, ya. Jangan biarkan karena kehancuran kalian ini adalah merupakan yang diharapkan oleh pihak yang ketiga. Ingat itu, ya. Kita harus mengerti mana pihak pertama, mana pihak kedua, dan mana pihak ketiga. Kita adalah pihak kedua yang dijadikan target sebetulnya kita ini, bukan hanya oleh mereka, ya. Kalau dulu kita lelah dengan Wahabi, sekarang justru inilah persoalan yang sesungguhnya, bukan Wahabi. Wahabi hanyalah sesuatu yang dibentuk
untuk ribut dengan kalian hanya urusan amaliyah. Tapi sekarang kita sudah nggak capek lagi dengan Wahabi. Mereka sudah nggak ribut lagi melarang maulid. Mereka sudah nggak ribut lagi melarang tahlil. Mereka nggak sibuk lagi melarang ini dan itu. Kalau dulu bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ya. Kalau sekarang ini lebih bahaya. Pahami ya, lebih bahaya. Karena mereka sama dengan kamu. Duduk bersama kamu. Satu majelis dengan kamu. Tapi menafsirkan Quran adalah beda tanah ke langit. Tadi semua. Menafsirkan hadis beda tanah ke langit. Yang mereka jual adalah nasab, bukan ilmu. Kalian adalah Nahdlatul Ulama, adalah orang yang sudah tadi anak alimun, ma'lumun. Berarti adalah orang-orang yang harusnya diberikan kelebihan oleh Allah. Malah justru sebaliknya adalah membela, membabi buta yang luar biasa. Ini adalah, sampai inilah barangkali Abah bukan orang yang berilmu. Abah bukan seorang kiai. Abah bukan siapa-siapa. Tapi cinta kepada tanah air ini. Sampai di Dubai pun masih kita bicara tentang itu kepada, baik itu adalah saudara-saudara orang Dubai asli, ustadz kiai-kiai di sini, maupun juga sahabat-sahabat yang di sini jamaahnya. Kita bicara semalam itu tentang bagaimana Sayyid Habib di sini. Tadi semua. Tidak ada. Semua di sini sama. Rata. Tadi semua. Ya. Sama saja seperti Arab Saudi. Inilah maka mereka tulis di doktrin yang ke-6 ini. Kekayaan kaum Alawiyin di Jawa akan menjadi kemiskinan kalau kalian tidak saling membantu di antara sesama Alawiyin. Jadi kalau satu mendawir, maka semua temannya sudah mendawir ke situ semua. Ya. Dan inilah maka sampai ada lagu Ya Tarim, Ya Tarim. Nah inilah akibat daripada, karena mereka sudah menyatakan kami adalah Tuhan bagi kalian. Kami, nah ini ya. Wahai, tadi Kiai Miftah, Kiai Yahya, bangkitlah tadi semua ya. Kalau enggak, panjenengan mundurlah tadi semua. Biarkan anak-anak muda ya, yang mampu, yang bagus, yang memiliki giroh perjuangan nasionalisme untuk melanjutkan perjuangan sampean. Ya, kami terima kasih dengan perjuangan sampean. Walaupun secara keseluruhan saya melihat program Gus Yahya itu bagus untuk internasional. Untuk persoalan nasional. Tetapi barangkali memang beliau adalah seorang pemikir yang luar biasa. Tetapi kalau seandainya sekarang justru Anda yang saya harapkan dulu adalah membawa NU peradaban, membawa ilmu fikih peradaban, pada saat dibenturkan, diuji dengan hukum nasab sekalipun, sama sekali Anda tidak berkutik tadi semua. Ya, di mana alimun wa ma'lumun tadi semua sebagai katanya menjaga wibawa Nahdlatul Ulama. Ini justru nggak menjaga wibawa Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu organisasi para ulama, para alim. Ya, jangan lagi pakai bahasa hilim. Wah, kalau ulama itu kan NU tuh orangnya hilim. Justru diam dalam kebodohan itu kan Abah membagikan. Ada orang yang tahu, tapi dia tidak tahu. Tadi ada orang tidak tahu, ada orang yang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Maka Imam Ghazali lebih suka orang yang bodoh, tapi dia tahu dia tidak tahu. Karena orang itu adalah akan mencari tahu. Tetapi kata Imam Ghazali, orang yang dia merasa tahu dan dia sebenarnya dia tidak tahu, maka orang ini bahaya. Seumpama bulu, dia bilang angsa yang terbang ke langit, maka dia berpegang kepada taklid buta yang sama sekali tidak mau lagi tahu. Padahal Al-Quran, Islam itu untuk orang yang berakal. Setiap ayat dalam Al-Quran selalu di bawahnya afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun. Bab kawin saja merupakan perkara ibadah enak. Sampai di bawahnya Allah mengatakan bahwa pernikahan itu adalah untuk orang yang berpikir. Tadi semuanya. Wa fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Tadi semua ya. Kemudian ini ya, jika orang alwi bercampur dengan orang dusun ahwal, maka akan membeku dan menjadi batu. Ini larangan sebetulnya dari mereka. Inilah anehnya muhibin kau mencintai mereka. Padahal mereka sendiri dalam doktrinnya tidak boleh mereka itu adalah bercampur dengan orang dusun, dengan ahwal. Kalau bahasa zaman Belanda dulu adalah pribumi dan anjing dilarang masuk. Ya. Dan mereka berkata,
di dalam doktrinnya akan membeku dan membatu siapapun yang berhubungan dekat dengan pribumi. Tapi diam-diam mereka membuat perubahan, mengkawinkan anak-anaknya kepada kiai-kiai di pondok pesantren. Nah inilah sama seperti Utsman bin Yahya. Utsman bin Yahya dulu didatangkan ke sini karena apa? Syahid dan Syarif yang dulu berjuang bersama Pangandi Ponorogo sudah menghilangkan jati dirinya sehingga Belanda kehilangan jejak. Nah, Utsman bin Yahya lah yang mendatangi mereka satu persatu. Para ulama itu. Akhirnya terjadilah geger Cilegon. 800 ulama meninggal. Setelah ditandai, termasuk juga sisa-sisa perang Padri, sisa-sisa perang di Ponorogo. Itu mereka dihancurkan oleh Belanda atas nama fatwa dalam kitab Manhajul Istiqomah Bidini Wassalamahnya Utsman bin Yahya. Tapi sekarang pun sama. Tokoh-tokoh utama mereka nikahkan kaum G ini dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Kenapa juga? Walaupun dihina ya orang awal ini, tapi ada iming-iming kepada mereka muhibbin tadi semua. Jika membela kaum Alawiyin, tumbuh di hati orang-orang yang tadi dusun tadi, ya, orang dusun tadi, maka berilah kabar gembira bahwa mereka akan memperoleh keagungan dan kemuliaan. Wah, coba. Sekelas Miftahul Akhyar masih percaya yang demikian. Tadi semua. Kayak nggak ngerti ilmu saja tadi semua. Ya Karim, ya Allah. Nah, kemudian maka tidak aneh datanglah kembali Habib hitam yang selalu mendahului datang kepada kita semua. Saya tak ngerti itu. Tapi anehnya begitu mereka udah pecah dengan Habibnya, mereka sekarang ikut-ikutan gaya Habib. Tadi semua, ngemis tadi semua ya. Nah inilah ya sahabat, pada dasarnya percayalah, wahai kalau Anda seorang yang alimun, ma'lumun dan mengaku sebagai Nahdlatul Ulama tadi semua, masa tidak punya kepekaan hati mana ada yang hak dan mana yang batil ini semua. Meyakini mereka itu Ba'alwi itu adalah kebodohan yang nyata, tidak pas disematkan dengan Nahdlatul Ulama. Malah Muhammadiyah saja yang barangkali dari segi keilmuan secara yang kalian selalu mengklaim bahwa Nahdlatul Ulama, namanya juga Nahdlatul Ulama tadi semua ya. Nah, saya tidak suka dengan ulama mengatakan kita ini hilim, kita ini punya satpan satu apa, yang jelas kalian itu penakut ya. Yang jelas kalian itu tidak mau dapurnya terganggu. Saya lebih suka orang-orang yang diam daripada membuat komen dari Nahdlatul Ulama. Kita orang hilim, kita orang berilmu, orang beradab. Cukuplah saya. Nah, apa? Oh, menehiki tadi semua ya. Lebih baik diamlah. Ulama yang kayak begitu nggak usah nggak usah ngomong. Karena kalian hanya takut urusan perut sebetulnya. Dilematkan hilim. Hilim apa? Kita ngerti. Hilim itu dari orang berilmu. Ya, kalau dia udah fahuwa alimun wadaka ma'lumun, itu hilim itu dalam urusan apa? Hilim dalam urusan ketawaduan, ya ngerti kita. Tapi dia mendiamkan Ba'alwi dengan istilah hilim, walah tadi semua. Ya kalau istilah Abu Yahya ya kemarin, jangan menggibah mereka. Nah inilah ya. Semua kalau gitu nggak usah ada lagi urusan agama, karena agama itu menyampaikan baik dan buruk tadi semua ya. Inilah barangkali apa yang Abah sampaikan hari ini sahabat, mungkin buat sahabat-sahabat yang selalu menyaksikan live Abah dari Dubai ini, semoga ada manfaatnya. Insya Allah Abah pada nanti sore akan terbang ke Singapura, tetapi pada disirinya tadi kenapa Abah tiba-tiba mendidih, karena juga tadi malam habis diskusi dengan sahabat-sahabat di sini. Kesedihan Abah kepada Nahdlatul Ulama, kesedihan kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama, hanyalah ayam-ayam kampung yang sekarang sudah ketahuan. Tuh ya, kenapa Buya Muhtadi mengatakan bahwa ulama Nusantara itu adalah ayam kampung? Karena ayam kampung itu rasanya nikmat, dia tumbuh dengan natural dari bawah. Inilah landasannya ilmu.
kitab takribnya dibaca, kitab fikih, kitab semua fikih, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, takrib, Kifayatul Awam, semua diaji. Kitab tauhidnya juga diaji, Kifayatul Awamnya diaji, Dasokri Mubarohinnya diaji. Kemudian juga apa namanya Tanwirul Qulubnya diaji, kemudian juga kitab Samsiahnya diaji. Terus naik segalanya. Sesungguhnya mereka adalah landasan ilmu Nahdlatul Ulama itu, bahkan nanti ke atas kitab-kitab tasawufnya juga diaji. Bagaimana apa namanya Ihya Ulumuddinnya, hikamnya, bagaimana apa namanya Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmaninya, bagaimana kitab Mishkatul Anwarnya, Bidayatul Hidayah, Nihayatul Hidayah, Nihayatul Zain, dan lain sebagainya. Itu adalah apa namanya, saya percaya dengan guru-guru kita, ulama kita ini adalah memang ayam kampung yang tumbuh dari semua. Lain dengan Ba'alwi, ini adalah ayam negeri yang dia dipelihara hanya 40 hari langsung bisa dikonsumsi. Ya jelas ayam negeri itu sebaik-baiknya. Di penghujungnya itulah dokter mengatakan banyak obat yang dikonsumsi oleh ayam negeri itu sehingga menjadikan ayam yang tidak sehat. Bagaimana ayam sehat ditumbuhkan 40 hari, habis itu dialah yang paling bercokol di mall-mall, di supermarket, semuanya adalah ayam negeri tadi semua. Sementara ayam kampung adalah tumbuh memang lama, tapi natural tadi semua. Maka ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu tumbuh dari bawah, jadi santri. Naik, kitabnya naik semua. Tapi aneh, begitu sampai di atas, malah kalah dengan ayam negeri yang baru dipelihara 40 hari. Cuma hanya teriaknya, dia bicara lebih kenceng tadi semua, ayam negeri ini. Tadi deh, tapi sama sekali tidak ada ilmu. Ya 40 hari bagaimana ada ilmunya tadi semua. Itu saja, barangkali sehat semua, berkah semua panjenengan. Ya tadi maaf sekali lagi kalau buat Abah saya itu tidak ada kebencian ya. Jangankan kepada Habib, kata Abah juga kepada anjing pun Abah cinta. Kepada seluruh makhluk Abah cinta. Karena kalau kita sudah punya cinta kepada Allah, insya Allah Allah akan tambahkan nur jamalillah. Kita juga apa namanya melakukan ini karena cinta. Dari kembali lagi meluruskan karena cinta. Karena kalau seandainya kita biarkan, kita dosa membiarkannya ya. Jadi jangan dianggap bahwa Abah saya itu nggak punya ilmu, ngomong-ngomong, biarin. Tapi lebih baik saya ngomong. Minimal kan tadi kata Imam Ghazali suka kepada orang yang bodoh tapi tidak berhenti mencari ilmu. Kata Imam Ghazali, mereka yang bodoh yang tidak pernah berhenti belajar, kalaupun tersesat mereka akan menemukan jalan benar. Tapi yang bahaya, mereka yang taklid buta, yang mereka justru merasa sudah kebenaran itu sudah maksimum, dan mereka tidak mau tabayun lagi dengan ilmunya. Inilah kata Imam Ghazali, seumpama bulu yang terbang, yang sulit diselamatkan. Karena mereka nggak tahu, sesungguhnya mereka nggak tahu, tapi mereka adalah merasa sudah tahu. Lebih baik dari orang yang nggak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia akan terus belajar untuk mencari tahu. Itulah kata Junun Al-Misri, lebih baik tersesat dalam mencari Allah daripada tidak pernah mencari Allah dari semuanya. Allah tahu apa panjenengan yang inginkan. Akhirnya beliau menjadi seorang aulia yang besar. Karena beliau berkata, jangan takut tersesat. Karena takut tersesat itu akan tersesat. Ya. Karena orang yang takut tersesat, dia akan banyak nanya ke kanan dan ke kiri. Akhirnya dia selamat. Tapi orang yang sudah merasa tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, inilah yang akan tersesat. Orang takut tersesat, akan tersesat. Orang yang diam urusan Ba'alwi ini, karena takut tersesat, dia akan tersesat. Jadi semua ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.